Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku di sana? Semoga berjumpa lagi bersama saya dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah MTS kelas 9. Pada pagi hari ini kita akan eh, membahas tentang atau membahas tentang bab 7, yaitu biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah materi yang akan kami bahas, yaitu tentang biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Ya, untuk kompetensi dasarnya yaitu pertama, menghayati nilai-nilai positif dari tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dalam berdakwah. Yang kedua, mengamalkan sikap tanggung jawab, santun, dan peduli. Dan yang ketiga, menganalisis biografi tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Dan yang keempat, terakhir, menyimpulkan peran tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam dalam membentuk sikap cinta tanah air dan bela negara di Indonesia. Ya, untuk peta konsep, tokoh pendiri dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu melingkupi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, sedikit saya memberitahukan bahwa Muhammadiyah itu lahir pada tanggal 18 November 1912, atau lebih tepatnya 8 Zulhijjah, yaitu pada tahun 330, dengan fondasinya yaitu dari ayat Al-Quran yang artinya dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Nah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU itu lahir pada 31 Januari 1926, atau lebih tepatnya 16 Rajab, yaitu pada tahun 1344, dengan fondasinya tentunya dari ayat Al-Quran yang artinya, dan berpeganglah kalian kepada tali atau agama Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kau karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kau telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepadamu agar kalian mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Ya, silahkan amati gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi dua lembaga ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU, sebagai organisasi Islam
yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam proses pembangunan Islam di Indonesia. Melalui ilustrasi tersebut, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan peran-peran keduanya dalam pengembangan Islam di Indonesia. Nah, ini ya dari gambar tersebut, yaitu gambar lambang atau logo dari Ormas, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya, untuk gambar berikutnya, yaitu gambar ini merupakan gambar sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu merupakan ilustrasi bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendiri Ormas Islam, yaitu Muhammadiyah, yang mempunyai peran yang penting dalam proses pengembangan Islam di Indonesia. Juga melalui ilustrasi tersebut, kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi kontribusi beliau dalam pengembangan Islam di Indonesia. Nah, ini ya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendiri Ormas Islam Muhammadiyah. Ya, berikutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri organisasi masyarakat Islam yang mempunyai peran penting atau mempunyai peran sentral dalam proses pengembangan Islam di Indonesia, yaitu melalui ilustrasi tersebut kalian juga harus bisa memahami siapa itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu salah satu pendiri internasional, yaitu pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Ya, inilah kita akan mengenali yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh dan salehah. Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Kiai Abu Bakar atau Putri Hajah Ibrahim, penghulu Keraton Kasultanan Yogyakarta. Untuk silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu seorang wali yang termasuk Wali Songo, serta dikenal sebagai salah satu ulama penyebar dan pengembang Islam di tanah Jawa. Garis nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtada bin Kiai Ilyas bin Demang Juru Sapindo bin Demang Juru Sapisan bin Maulana. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren, yaitu sejak kecil di lingkungan itulah beliau menimba berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan, yaitu termasuk agama Islam dan bahasa Arab, yaitu pada tahun 1883. Nah, saat masih berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim selama 5 tahun di Mekah guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dari situlah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam dunia Islam seperti
Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, serta Ibnu Taimiyah. Ya, selanjutnya kita mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim. Beliau lahir di Pondok Gedang, Kiwek, Jombang, Jawa Timur, yaitu pada Selasa 24 Zulhijjah 1287 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Ada sedikit kisah karomah terkait nama kecil beliau. Ketika dalam kandungan dan kelahirannya, tampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya, yaitu pertama, ketika di dalam kandungan, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Yang kedua, ketika melahirkan, Nyai Halimah tidak merasakan sakit seperti yang umumnya dirasakan wanita saat melahirkan. Ayah beliau bernama Kiai Asy'ari, yakni pemimpin pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Sedangkan ibu beliau bernama Nyai Halimah. Dari garis ibu ini, Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya ke-6. Adapun dari garis ayah, beliau keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir atau Raja Pajang. Sedangkan karya dan jasa Kiai Hasyim Asy'ari tidak lepas dari nenek moyangnya yang secara turun-temurun memimpin pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika berusia 15 tahun mulai mengembara untuk menuntut ilmu. Beliau belajar ke pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah pondok pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokroyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, serta Langitan di Tuban. Beliau kemudian juga nyantri di Bangkalan, Madura, di bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau Syekhuna Khalil. Nah, setelah sekitar 5 tahun menuntut ilmu di tanah Madura, tepatnya pada tahun 1307 Hijriah atau 1891 Masehi. Akhirnya beliau kembali ke tanah Jawa untuk belajar di pesantren Siwalan Sono Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Haji Yakub yang dikenal menguasai ilmu nahwu dan sorof. Selang beberapa lama, Kiai Yakub semakin mengenal dekat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga tertarik untuk menjadikannya menantu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu baru berusia 21 tahun menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Haji Yakub. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci atau Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Nah, sehingga kita membahas tentang dua tokoh ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya kalian bisa lebih untuk leluasa atau lebih luas lagi dalam mempelajari atau ingin lebih tahu lebih dalam tentang dua tokoh ini, silahkan kalian bisa membukanya lagi atau membaca-baca dengan
buku lain, yaitu tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Ya, setelah 7 bulan bermukim di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Namun di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. 40 hari kemudian menyusul putra beliau Abdullah juga berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah singkat biografi dari Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Untuk materi pada pagi hari ini atau hari ini kita akhiri saja dulu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian dan untuk kita semuanya. Terima kasih. Marilah kita akhiri mata pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.